Silakan kalau misalnya Anda bisa melepaskan kerudung itu dari kepala anak saya tidak masalah karena saya tahu memang untuk dia belum wajib. Saya bilang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabili ID dimanapun Anda berada. Kita ketemu perdana dalam podcast Sabili ID. Di momen spesial Ramadan ini kita mengudara lewat YouTube di podcast dan kita akan mengulik banyak kisah unik dan juga banyak hal seputar Ramadan dan bagaimana Islam di berbagai tempat. Hari ini spesial, kita akan bincang-bincang dengan seorang WNI yang telah lama berada di kota Berlin, Jerman. Dengan kita udah hadir ada Bu Ira. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Salah, Bu ya? Selamat malam. Masih Guten Abend. Guten Abend. Saya tahunya Guten Morgen dong soalnya, Bu. Gimana kabarnya, Bu Ira? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Indonesia sekarang udah menunjukkan pukul kurang lebih 24.00. Di Jerman jam berapa sekarang, Bu? Jam 19 berapa ya sekarang ya? Coba saya lihat. Beda 5 jam kalau nggak salah ya. Pokoknya bedanya Indonesia. sekitar 5 jam. Ya, 5 beda jam. 5 jam. Baik. Sekarang udah masuk udah masuk waktu summer. Jadi 5 jam. Itu baru kemarin kok, baru hari Sabtu kemarin berubah waktunya. Sebelumnya itu beda Indonesia dengan Jerman itu 6 jam. Oh gitu. Baik, Bu Ira, kabarnya sudah cukup lama berada di Berlin. Udah berapa lama Bu Ira di Berlin, di Jerman? Iya, saya di Berlin sejak 2009. Sebelumnya saya tinggal di negara bagian di NRW namanya. Nah, itu saya di sana sejak 2006. Iya. Gimana tuh Bu cerita di Jerman dari masa ke masa 2006? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah untuk Ramadan ini saya udah ngalamin dari yang awalnya waktu puasanya itu mirip-mirip dengan waktu Indonesia, lalu kemudian puncak-puncaknya kemudian perlahan-perlahan masuk ke musim panas sampai akhirnya puncak musim panas itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, itu kita puasa sekitar 22 jam setengah. Masya Allah, 22 jam setengah. Gitu, iya. Itu gimana tuh tarawih sama maghribnya? Nah, kalau misalnya sholat taraweh dan maghribnya, biasanya kita buka maghrib, lalu abis itu buka gitu ya, takjil segala macam gitu. Lalu kemudian kita sholat digabung maghrib dan isya karena memang di fatwa ya di jamak gitu. Fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa ulama Eropa memang memperbolehkan gitu. Jadi memang ada range tanggal gitu. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu sholat maghrib dan isya itu boleh dijamak gitu. Seperti itu. Nah, habis itu baru kita ketik. Nah, setelah kita lalu kemudian setelah kita sholat maghrib dan isya, kita makan besar gitu ya. Habis itu baru sholat tarawih gitu biasanya. Masya Allah. Sahurnya gimana tuh? Iya, biasanya tuh jarang lagi tuh yang sahur gitu. Paling kayak misalnya sahur tuh cuma sekedar misalnya minum susu gitu ya, atau makan kurma gitu. Dan nggak tidur gitu. Karena kalau tidur bisa kebablasan biasanya, gitu kan? Iya. Gitu. Nanti tidurnya baru abis subuh gitu kan? Abis subuh. Jadi tidak hanya yang dijamak sholat maghrib isya, tapi juga makan sahur sama buka puasa dijamak juga, Bu. Iya. Di mazhab jamak ini kalau musim panas semua iya. gitu ya. Iya, Masya Allah. Baik, Ibu, kalau terkait dengan tentu di Jerman, di Indonesia, kita kalau di Indonesia kan suka ada kalau mau buka puasa tuh ngabuburit lah, cari-cari makan Indonesia. Nah, kalau di Jerman seperti apa kondisi ketika menjelang berbuka puasa? Kalau di masjid-masjidnya sendiri atau di pusat-pusat keislaman gitu, biasanya kayak misalnya sekarang nih di KBRI sendiri gitu. Nah, memang buka puasa bersama di KBRI itu sejak saya pertama kali datang ke Berlin itu sudah ada. Setiap hari Jumat itu memang jatahnya buka puasa itu di KBRI gitu. Nah, jadi biasanya memang jadi ajang kita
silaturahim ya diaspora yang ada di Berlin dan sekitarnya. Jadi bukan hanya Berlin, karena kan tidak jauh dari Berlin itu sekitar 1 jaman juga ada negara bagian Brandenburg namanya, dengan ibu kotanya Potsdam gitu. Nah itu pun biasanya dari Potsdam juga datang ke Berlin gitu untuk buka puasa. Nah biasanya kan sebelum puasa tuh ada kajian gitu ya, ada kajian dari Ustadz. Nah biasanya sebelum COVID ini ya, kita biasanya dari IWKZ itu sendiri mengundang Ustadz, safari Ustadz gitu. Jadi memang ada 1 bulan full gitu Ustadz yang menemani kita gitu untuk di Berlin gitu, baik menemani sholat, mengimami kita sholat 5 waktu, sholat tarawih gitu ya, terus kajian setiap hari menjelang berbuka seperti itu, atau kajian subuh gitu, seperti itu. Di Berlin sendiri WNI ada berapa banyak Bu untuk kemudian yang biasa berkumpul ketika iftar seperti itu? Sampai ratusan? Kalau yang iftar biasanya waktu lagi sebelum COVID ya, rame-ramenya itu bisa 200-an gitu. Karena memang itu 200. ya rame, penuh, lumayan penuh gitu ya ruang aulanya itu gitu. Karena di Berlin sendiri memang nggak terlalu banyak ya WNI-nya, mungkin ada sekitar 2.000-an, 2.000-an 3.000-an gitulah gitu WNI-nya gitu. Seperti itu gitu. Itu kebanyakan mahasiswa atau ekspatriat atau seperti apa dari WNI kita di sana? Mahasiswa, banyak mahasiswanya. Iya. Karena Baik. Berlin ini termasuk kota yang murah ya. Dan sekolahnya banyak gitu. Maksudnya universitas yang ada di Berlin ini banyak. Sedangkan kalau di kota-kota lain, biasanya satu kota itu universitasnya hanya ada 1 atau 2 gitu. Nah, sedangkan di Berlin ini universitasnya ada banyak gitu, ada beberapa gitu. Jadi memang, dan termasuk kota murah lah gitu sebelumnya. Nah, jadi lumayan jadi jadi pusat destinasi untuk sekolah gitu. Nah, terkait dengan Ibu selaku muslimah pakai hijab di anak itu dan kemudian harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan lain-lainnya. Apa pernah punya pengalaman tertentu gitu? Apakah kita dengar bahwa di Eropa juga banyak muncul beberapa fenomena Islamofobia? Apa ada pengalaman khusus atau gimana kita atau Ibu mengekspresikan keislaman Ibu di Jerman? Iya, kalau pengalaman saya pribadi itu alhamdulillah belum pernah. Tapi anak saya, jadi anak saya kan membiasakan anak-anak saya itu berhijab sejak kecil gitu ya, sejak kecil gitu. Nah, saya kebetulan punya anak 4. Yang pertama laki-laki, nomor 2, nomor 3 ini perempuan, dan usianya berdekatan gitu. Hanya bedanya hanya 16 bulan gitu, seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka TK gitu ya, kindergarten kalau di sini sebutnya, biasanya saya dari rumah saya pakaiin jilbab gitu. Nah, tapi pas nyampe di sekolah udah saya buka lagi gitu. Nah, jadi pada suatu hari anak saya yang nomor 2 ini nggak mau dilepas gitu kerudungnya gitu. Dia bilang, ya udah, akhirnya saya biarin aja gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali saya biarin dia seperti itu gitu. Sampai akhirnya udah pekan kedua saya dipanggil sama kepala sekolahnya gitu. Dia bilang, saya tahu bahwa yang namanya kerudung itu wajib, dia bilang, buat kalian, dia bilang. Tapi tidak untuk anak kecil, dia bilang gitu kan gitu. Kenapa kamu paksa anak kamu pakai kerudung, dia bilang gitu. Terus saya bilang gitu, saya tidak pernah memaksa anak saya pakai kerudung, saya bilang gitu kan gitu. Silakan kalau misalnya Anda bisa melepaskan kerudung itu dari kepala anak saya tidak masalah, karena saya tahu memang untuk dia belum wajib, saya bilang gitu kan. Silakan kalau gitu Anda sendiri yang lepas. Oh, saya tidak bisa, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya dia tanya sama anak saya gitu, kenapa kamu masih dipakai kerudungnya? Kan biasanya kamu lepas kalau misalnya udah sampai di sekolah. Oh enggak, dia bilang gitu. Saya mau pakai ini. Kenapa? Katanya. Ya karena saya anaknya mama saya. Mama saya pakai kerudung, ya saya harus pakai kerudung karena saya anaknya mama saya. Sesimpel itu gitu jawabannya dia gitu ya. Gitu. Nah, terus akhirnya dia kepala sekolahnya diem gitu kan. Ya kan Anda lihat sendiri, bukan saya yang paksa. Kalau saya paksa, Anda lihat saya punya 2 anak. Tapi yang pakai kerudung kan cuma 1. Saya bilang gitu kan. Yang 1 enggak.
Kalau misalnya saya paksa, dua-duanya pastinya pakai gitu, saya bilang gitu. Ya, saya baca data bahwa Jerman termasuk negara yang cukup masif pergerakan Islamnya, artinya banyak mualaf di sana, juga termasuk jumlah penduduk Islamnya di Eropa termasuk yang cukup besar gitu. Termasuk. Nah, gimana mungkin pengalaman Bu Ira? Mungkin barangkali ada teman yang orang Jerman yang mualaf, atau gimana geliat Islam di sana, Bu? Iya, saya kebetulan juga punya teman yang di sini juga mualaf gitu ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu udah sempat menikah dengan orang Indonesia gitu. Simpel alasannya dia masuk Islam. Ya Hanifah dia mau masuk Islam gitu. Nah terus setelah dia mau masuk Islam, baru orang Jerman asli. Iya, iya. Nah, terus pokoknya dia alasannya dia cuma masuk Islam gitu. Dia lihat kayak teman-teman dia yang orang Islam kayaknya baik gitu. Ya udah, terus akhirnya dia masuk Islam. Nah, beberapa lama setelah dia masuk Islam, akhirnya dia berpikir gitu, saya masuk Islam tapi saya mau ngapain ya abis ini gitu. Terus akhirnya dia bertemu dengan kumpulan orang-orang Indonesia. Terus dia tanya di situ, ada nggak yang mau menikah sama saya? Saya baru masuk Islam, saya mau belajar Islam, ada nggak? Kalau misalnya saya belajar Islam, saya kan lebih baik belajar sama suami sendiri, gitu dia bilang gitu. Ya, kalau fenomena Seperti itu. makanan halal atau yang semisal gitu di Jerman apa? Iya, alhamdulillah. Kalau di Berlin sendiri makanan halal, alhamdulillah lebih mudah ya. Jadi memang udah jadinya juga Berlin tuh cukup jadi destinasi gitu untuk Muslim lain gitu yang dari luar Berlin untuk datang ke Berlin, cukup alasannya sederhana, mau kuliner gitu. Ada mungkin terakhir Bu Ira pesan untuk kita di Indonesia mungkin yang Bu Ira nggak rasakan di Berlin dan itu dirindukan yang ada di Indonesia misalnya, ya, sehingga kita bisa mensyukuri itu dan kita bisa menggiatkan itu di teman-teman yang melihat ini yang ada di Indonesia. Azan. Azan ya Bu ya. Kenapa tuh Bu azan? Iya. Apa ya? Dengar azan tuh bahagia banget gitu, sepertinya gitu. Sampai-sampai ketika pulang ke Indonesia, anak saya tuh kalau setiap azan seneng gitu kan, gitu seneng. Oh, kita balik ke masjid ya Umi gitu kan, masjid deket, azan selalu terdengar gitu ya gitu. Itu yang masya Allah gitu, nikmat yang kalau udah jauh barulah terasa gitu, seperti itu. Nah oleh karena itu di Indonesia bisa disyukuri, azan bisa terdengar di mana-mana, di segala sudut kampung, gitu, segala sudut kota gitu. Mau sholat berjamaah di masjid itu dengan mudah gitu ya gitu. Seperti saya katakan tadi gitu, ada yang misalnya dari negara bagian Brandenburg bela-belain datang ke Berlin gitu, itu ibaratnya harus keluar kota gitu, supaya apa? Supaya mau sholat bareng gitu kan, mau sholat berjamaah gitu. Masya Allah, seperti Masya itu Allah. gitu. Jadi kenikmatan sholat berjamaah dan mendengar azan langsung itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di Jerman itu Bu ya. Benar-benar iya. Jadi sangat dirindukan sekali dan bahkan menjadi hal yang terngiang-ngiang terus gitu. Kalau di Indonesia kita bahkan tiap waktu mendengar itu rasakan biasa aja. Ya gitu. Iya. Allah luar biasa. Iya. Bu Ira, karena sudah mungkin ada agenda di KBRI, terima kasih Bu Ira, selamat bertugas kembali dan semoga Ramadan sama-sama diterima oleh Allah dan bisa berjumpa pada Ramadan. Ramadan. Amin. Baik, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.